Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau masalah mengqasar Ustadz, apabila kita akan safar tapi misalnya zuhur masih di sini tidak bisa kita qasar dulu sebelum kita safar berjalan. Yang saya tanyakan Ustadz kalau jama' Ustadz. Misalnya kita akan melakukan safar ba'da zuhur. Berarti zuhur kita masih di tempat. Dan kita khawatir nanti asarnya kan kita di jalan nggak bisa dapat Ustadz. Apakah bisa menjamaknya Ustadz antara zuhur dan asarnya Ustadz? Itu satu lagi Ustadz. Saya pernah melihat ceramah Ustadz di YouTube. Itu ada dua Ustadz, tapi dia berbeda Ustadz mengenai salam Ustadz. Yang satu ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi itu menghadap kiblat baru wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedua pendapat itu mana yang betul Ustaz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama Bang, masalah boleh enggak menjamak sholat ketika masih ada di kampung? Boleh enggak kira-kira? Jadi jamak sama qasar ini syaratnya apa? Sama. Itu apa? Safar. Syaratnya kan sama. Sebabnya itu sama. Boleh jamak, boleh qasar. Sebabnya itu safar, perjalanan. Orang belum dikatakan musafir ketika ia belum meninggalkan kampung halamannya. Masih di kampung halamannya kan belum dikatakan apa? Musafir. Sedangkan yang boleh jamak dan qasar adalah musafir. Berarti dia nggak boleh jamak. Jamak boleh dikerjakan di kampung halaman hanya ketika hujan deras. Itu ada dalilnya. Boleh jamak bagi orang mukim. Sebabnya apa? Hujan. Tapi kalau orang mukim jamak nggak boleh. Karena status kita masih mukim ini. Masih mukim, belum apa? Belum musafir. Jadi keluar dulu, tinggalkan kampung. Ya mudah aja. Misalnya kita mau sholat zuhur di sini, musyawarahkan aja. Kita lanjut aja dulu. Zuhur Masjid Agung. Nanti ketinggalan nggak apa-apa. Orang memang mau sekalian jamak zuhur sama asar, mau dikosor dua-dua. Ya nunggu orang kampung bubar lah sholatnya. Ya, nunggu orang itu siap sholat, baru awak sholat. Karena nggak boleh kita qasar di belakang orang yang menyempurnakan sholat. Nah, jadi kita jalan dulu. Sampai sana misalnya orang udah selesai, baru kita sholat apa? Jamak qasar. Nggak usah jauh-jauh jamak qasarnya. Kalau kita khawatir nanti masuk tol keluarnya di Sinaksak sana, Siantar, mungkin udah lewat asar misalnya, khawatir. Udah. Kita Pak jamaknya sebelum masuk pintu tol. Nah, gitu. Setel kayak gitu. Kemudian masalah apa? Salam. Ada nggak keterangan asli, ya kan? Di mana kita mulai apa? Memalingkan ke kepala. Ya kan? Kalau secara dalilnya nggak ada. Cuman kalau Imam Syafi'i ibadah itu, ya kan? Ya ucapan sama perbuatan itu kalau bisa apa? Ada kesesuaian. Misalnya ketika kita takbir intiqal, itu dari mulai akan rukuk kita mulai Allahu Akbar dipanjangkan sampai selesai rukuk. Misalnya kita dari duduk ingin berdiri, ini dipanjangkan Allahu Akbar sampai posisi berdiri. Ya, salam pun seperti itu. Ya, jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalau assalamualaikum warahmatullahi ini apa? Nah, harusnya karena ketika kita mengucapkan salam ke sebelah kanan,
itu niatnya untuk setiap orang yang ada di sebelah kanan kita, dari kalangan makmum, manusia, jin, dan malaikat. Niatnya begitu. Jadi kalau kita tetap lurus ke depan, Assalamualaikum, sedangkan niat kita mau uluk salam kepada orang yang ada di samping kanan. Nah, maka dari mulai awal ya sudah Assalamualaikum warahmatullah. Ini apa? Ini ada kesesuaian antara ucapan dengan apa? Gerakan. Ketika kita mulai berucap, kita mulai bergerak. Nah, gitu. Dan selesainya salam sama dengan selesainya gerakan. Sama dengan takbir intikal. Misalnya kita gini. Sami Allahu liman hamidah. Nah, selesai. Jangan sampai gini. Sami Allahu liman. Ini udah berdiri baru apa? Ucap. Ada juga. Ya. Tapi ada sebagian imam yang disetel macam gitu. Sebagian imam. Karena bertujuan supaya makmum tak mendahului imam. Ada sebagian makmum kapan dengar imam bertakbir langsung bergerak, sehingga nanti makmum mendahului apa? Imam. Sehingga ada sebagian imam disetel sudah setengah berdiri baru Allahu Akbar, karena khawatir nanti ada sebahagian makmum yang mendahului imam. Tapi sunnahnya mulai bergerak, mulai bertakbir. Selesai bergerak, selesailah bertakbir. Kalau gerakannya lama, takbirnya dipanjangkan. Nah, itu. Kalau gerakannya lama, gerakan yang lama ini ya dari mulai duduk ke berdiri. Kita kan dari sujud, habis itu berdiri. Ini kan gerakan panjang ini, lama. Maka takbirnya yang dipanjangkan. Nah, berarti salam pun sama seperti itu. Tapi kalau kita cari hadisnya ya nggak ada. Hadisnya ya cuman apa? Miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang menghalalkan adalah apa? Salam. Caranya ini nggak dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya bebas sebenarnya, ya kan? Semana-semana pun sah. Semana-semana pun apa? Sah. Bahkan kalau orang nggak berpaling pun sah. Tetap menghadap Assalamualaikum warahmatullah. Gini aja dia menghadap ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak nengok ke kiri. Ini pun sholatnya apa? Sah. Karena menoleh ke kanan dan ke kiri bukan termasuk rukun sholat. Rukunnya itu salam. Bacaannya itu yang rukun. Menolehnya ini hukumnya sunnah.